Tapi bagi orang yang sulit untuk ngitung, bisa saja dengan metode ini yang Teis akan berikan ya, tinggal dipahami saja. Jadi itu bisa menggunakan terapi air ya. Terapi air itu bagaimana gitu ya. Mau tidur minum air putih ya secukupnya. Bangun tidur sebelum sikat gigi ya teman-teman ya. Nah itu minum air putih ya secukupnya juga. Terus buang air kecil ya, buang air kecil jangan dicuci ya. Nah jangan dicebok maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teh Iis. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kesuburan wanita atau juga kesuburan pasutri ya. Nah, jadi setiap pasangan suami istri itu yang diinginkan program kehamilan gitu ya. Tapi ada juga yang tidak apa yang diharapkan gitu ya. Nah kadang-kadang berharap menikah langsung hamil gitu ya. Ada juga pasangan suami istri itu yang belum mendapatkan kehamilan karena beberapa faktor gitu ya. Nah ada juga mereka itu ikut KB dulu ya. Nah KB secara menggunakan obat KB alami juga ada ya. Nah ada juga dengan ucapan-ucapan saya nggak mau punya anak dulu sebelum punya rumah gitu ya. Saya nggak mau punya anak dulu sebelum belum naik pangkat dan sebagainya. Nah itu seringkali di masyarakat banyak kata-kata KB dengan alam ya. Nah Teis kebetulan di klinik pasutri itu buka udah cukup lama ya, jadi ada beberapa pengalaman juga gitu ya. Nah ini Teis ingin menjelaskan juga gejala dan juga kenapa orang tidak cepat mendapatkan keturunan gitu ya. Nah ada di masa subur seorang wanita dari usia balik gitu ya, dia tidak ada kelainan, dia subur gitu ya, atau juga dia faktor keturunan memang orang tuanya banyak anak kayak Teis nih anaknya banyak gitu ya, walaupun pakai KB mungkin tidak bisa karena ada bermasalah dengan hormon gitu ya. Nah biasanya kalau hitungan ya masa subur memang kita harus tahu ya, jadi subur kita itu seperti apa, pendeteksiannya seperti apa, dan perubahan tubuh seperti apa kalau masa subur gitu ya. Nah kalau masa subur yang biasanya yang umum diketahui itu 14 hari atau 16 hari sebelum dan sesudah menstruasi. Masa subur itu biasanya hari ke-7 gitu ya. Nah kalau kita sudah tahu ngitungnya masa subur kita akan tahu ya, tapi kadang-kadang kalau yang nggak tahu kadang-kadang dia sulit ya, apalagi masa suburnya itu atau juga menstruasinya maju atau mundur gitu ya, kadang-kadang sampai 1 bulan nggak datang bulan. Nah seperti itu, jadi ngitungnya sulit ya. Nah ini ada metode ya, ini kebetulan waktu itu Teis ikut pelatihan atau juga seminar ya, jadi caranya mudah sekali ya, dengan cara tradisional dan alami banget gitu ya. Nah teman-teman tolong disimak ya yang program kesuburan. Jadi caranya melihat kesuburan itu soalnya gini teman-teman ya, kita program kehamilan tahu-tahu keputihan gitu ya. Nah keputihan juga itu mengakibatkan terlalu asam di Mrs. P ya, itu sangat menghambat juga ke program kehamilan. Soalnya apa, sperma tidak bekerja dengan baik, akhirnya sel sperma itu mati ya. Soalnya apa, terlalu asam di serviks ya. Nah itu kalau keputihan berarti keputihannya dulu yang harus diobatin gitu ya. Nah terus ada juga penghambatnya adalah kista ya. Nah kista juga tidak bisanya berkembang, atau juga ada tuba falopinya tertutup, nah mium juga. Nah itu ya
apalagi yang punya kanker serviks itu sulit sekali ya untuk berkembang si sel sperma ya masuknya ke indung telur gitu. Jadi banyak sekali masalah-masalah di kandungan atau juga nggak sehat kandungannya itu sendiri, lemah, jadi setiap hamil keluar gitu ya. Ada juga kena virus tokso ya, virus tokso itu mungkin dari binatang yang masuk ke rahim akhirnya tidak bisa membuahi atau juga dia tidak bisa bertahan 1-2 bulan bertahan dan tidak bisa membesar akhirnya keluar gitu ya. Nah, ada juga si rahim itu tidak sehat atau mengecil karena faktor satu gizi ya, keduanya ada kelainan ya, kelainan gen gitu ya. Nah, biasanya kalau di itu namanya kena amenore abnormal ya. Kalau amenore normal itu kita menstruasi dari usia balik gitu ya, usia balik sampai dari usia mulai dewasa tuh balik itu nggak men ya, nah itu normal ya. Nah terus di saat kehamilan itu nggak men, itu normal. Terus di saat menopause ya, di saat menopause itu juga tidak mens ya, itu juga normal ya, karena itu amenore normal. Tapi kalau abnormal dia dari usia balik sampai usia 30-40 tidak pernah mengalami menstruasi. Nah, bagaimana caranya? Cara pengobatan secara tradisional selain menggunakan herbal dan juga terapi ya. Nah, memang totok itu sangat membantu untuk merangsang sirkulasi atau juga menstruasi supaya peredaran darahnya lancar dan merangsang menstruasi itu timbul. Itu ada titik-titiknya di bagian-bagian bokong, terus juga di bagian lumbanya, terus di dekat dubur ya. Nah, itu ada titik-titik yang ditekan itu bisa merangsang ya untuk menstruasi. Nah, kembali lagi teman-teman semuanya, kalau yang tidak kalau yang tidak normal, contohnya ya hitungan, contohnya mundur maju menstruasi, nah itu juga harus ditotok dulu ya dengan cara menyuburkan kandungan atau memperbaiki aliran darah supaya lancar ya. Nah, tapi kebanyakannya teman-teman itu bisa juga dia normal gitu ya, tapi dia kecapean, kurang istirahat, akhirnya sirkulasi menstruasi nggak bener. Akhirnya cara ngitungnya bagaimana gitu ya. Nah, cara ngitungnya kalau yang cara tadi umum ya 14 atau 16 hari itu masa subur, sebelum dan sesudah menstruasi. Jadi tinggal ngitung saja sesudah atau sebelumnya itu masa subur ya. Nah, terutama adalah hari ke-7 itu masa subur. Tapi bagi orang yang sulit untuk ngitung, bisa saja dengan metode ini yang Teis akan berikan ya, tinggal dipahami saja. Jadi itu bisa menggunakan terapi air ya. Terapi air itu bagaimana gitu ya. Mau tidur minum air putih ya secukupnya. Bangun tidur sebelum sikat gigi ya teman-teman ya. Nah, itu minum air putih ya secukupnya juga. Terus buang air kecil ya, buang air kecil jangan dicuci ya. Nah, jangan dicebok maksudnya. Nah, pegang dulu bagian kewanitaan. Biasanya kalau masa subur itu ada lendir kayak putih telur ya. Tapi bukan keputihan ya, kalau keputihan itu beda ya. Nah, kayak putih telur itu diambil hanya sedikit saja, dimasukin ke gelas atau juga gelas plastik boleh ya yang transparan. Dimasukin ke air itu hanya sedikit sekali, dia ngegumpal turun, berarti itu tandanya subur teman-teman ya. Tapi kalau dimasukin ke air ancur berarti itu belum masa subur. Jadi bisa diulangi lagi ya sampai mendapatkan masa subur ya. Nah, kalau di saat udah dapat masa subur, jadi teman-teman udah siap-siap tuh ya herbalnya. Kalau Teis sih menganjurkan kayak toge ya, telur ayam kampung sama madu. Nah, itu siapkan di rumah ya. Nah, atau simpen dulu ya supaya aman. Nah, malamnya komunikasi dengan suami, anggap saja suami istri itu pengantin baru ya. Jadi kita lebih rileks ya, terus juga lebih tenang ya, dan juga bikin suasananya yang romantis
gitu ya teman-teman ya. Nah setelah berhubungan suami istri, biasanya kalau pengen punya anak kakinya dinaikin ke atas atau ganjel bantal dan sebagainya, nggak perlu ya. Jadi setelah selesai berhubungan, jadi meditasi atau juga relaksasi sejenak ya. Jadi jangan pakai bantal, jadi posisinya adalah kepala dengan pinggul sejajar ya. Nah setelah sejajar ya, terus menenangkan diri atau berdoa dalam hati ya, cukup 5-10 menit. Kalau sudah tenang, sudah rileks ya, nah boleh ke kamar mandi, tapi jangan pakai sabun ya dicucinya, cukup menggunakan disiram saja terus dilap gitu ya. Nah untuk pagi harinya ya teman-teman semuanya, ini program ini bagus banget ya. Jadi pas pagi harinya, jadi si ibunya itu mandi air hangat. Kenapa harus mandi air hangat? Kadang suhu tubuh itu di pagi hari ya ada yang hangat, ada yang dingin. Soalnya apa? Kalau yang pakai AC seharian atau semalaman ya tubuhnya akan dingin. Tapi kalau tidak menggunakan AC biasanya keringetan gitu ya. Nah itu lebih bagus ya. Nah itu untuk supaya suhu tubuh itu hangat ya. Nah mandi air hangat. Setelah mandi air hangat itu, ini yang melakukan hanya ibunya saja ya, jadi bapaknya nggak perlu ya. Nah setelah ibunya mandi air hangat, sarapan, terus yang jus yang toge yang tadi disiapkan, yang sudah disiapkan itu di jus ya. Setelah dicuci di jus, kasih air setengah gelas atau seperempat gelas ya. Nah apalagi kuning telur ya. Nah telur ayam kampung itu diambil kuningnya aja, dikasih madu ya. Air toge itu jangan semuanya teman-teman ya, 1 atau 2 sendok saja diaduk ya. Jadi yang sisanya boleh diminum boleh enggak ya. Nah itu diaduk ya. Kalau setelah diaduk teman-teman, kita coba siapkan makanan atau minuman yang hangat ya. Kalau dicobain tidak ada penolakan tubuh, minum aja sekaligus. Tapi kalau ada penolakan dari tubuh, contohnya mual ya, terus kayaknya nggak enak, bau atau apa, minum aja 1 sendok, nanti didorong dengan yang lain gitu ya, boleh. Nah nanti siang ulangi lagi 1 sendok lagi, sore 1 sendok lagi, sampai 1 hari itu habis teman-teman ya. Jadi ini usahakan hanya 1 kali saja ya. Nah besok-besok nggak perlu lagi. Nah setelah konsumsi itu teman-teman ya, jadi biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari baru boleh berhubungan. Nah ini tergantung dari kualitas jumlah spermanya ya. Jadi dia bisa bertahannya biasanya 24 jam, 2 hari atau sampai 3 hari. Kalau dia kuat, terus juga dia bisa masuk dari serviks, bisa masuk ke palopi ya, masuk ke rahim. Nah itu ya ke indung telur gitu ya. Nah itu bisa cepat berkembang. Nah untuk selanjutnya teman-teman tinggal ngitung saja. Kalau udah 3 hari mau berhubungan lagi boleh, tapi itu nggak masuk ke program ya. Masuk ke program, jadi tinggal ngitung saja. Contohnya gini, pas masa berhubungan itu tanggal berapa ya, terus mensurasinya contohnya tanggal 5 gitu ya. Nah tanggal 5, dari tanggal 2 itu jangan berhubungan sampai lewat hari ya, sampai contohnya pas mensurasi itu udah kelewat sampai 5 hari ya. Nah kalau sudah lewat 5 hari kok nggak men juga gitu ya, nah itu jangan berhubungan dulu ya teman-teman, sabar ya. Nah kalau sudah lewat baru teman-teman beli test pack ya. Nah dites positif atau negatif. Kalau positif ya alhamdulillah bisa langsung ke medis, ke bubidan atau apa ya, minta vitamin atau penguatan rahim dan sebagainya ya, atau minum susu ya. Nah jadi teman-teman bisa langsung minum susu, terus minum ikan, sayur gitu ya. Nah kalau masih negatif contohnya ya, nah negatif terus pas hari ketiga itu mensurasi lagi gitu ya,
ulangi lagi bulan berikutnya ya. Ulangi lagi bulan berikutnya sampai positif. Nah, ini metode ini cukup sederhana ya teman-teman ya, dan juga sangat bermanfaat bagi ibu-ibunya yang sibuk ya di kantor tapi pengen punya anak gitu ya. Nah, coba diulangi-ulangi metode ini sampai betul-betul langsung positif. Tapi kadang-kadang ada yang bermasalah. Nah, ya kalau yang bermasalah ya itu bisa bisa konsultasi dengan medis atau juga bisa kita arahkan ya. Mungkin terima kasih dari Teis tipsnya ya, semoga bermanfaat dan ibu tetap harmonis ya, jaga keluarga Anda dan juga jaga keharmonisan dan selalu komunikasi dengan pasangan Anda ya. Salam dari Teis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.